Iya, kita kembali lagi. Yeay. Jadi tadi mohon maaf pemirsa ada kendala teknis. Iya, maaf banget kita Iya. ada kendala teknis, akhirnya kita harus ini lagi ngebuat live IG room lagi, dan teman-teman semua bisa join lagi ya. Iya, bisa join lagi Iya. mungkin ke ruangan Ruangan kita. ini. Iya, itu dulu. Iya tadi untuk dari soalnya tadi saya ituin tadi agak error gitu, Bi. Jadi saya ulang lagi intinya. Iya, tadi agak ini sih apa namanya, yang meskipun tadi Pak Arinya udah keluar, jadi ini kan masih ada hitam gitu warnanya. Akhirnya kita mengulang lagi dan kita lagi. Iya, ditunggu sebentar pemirsa ya. Ya, kami udah masuk lagi, Pak. Silakan join lagi. Oke, sebentar ya teman-teman. Mohon bersabar. Oke, nah Pak Ari udah masuk lagi nih. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Pak, untuk bintang tamu kami udah hadir lagi di room ini. Jadi kami tinggal nunggu undangannya. Nah, sekarang udah Iya, kelihatan. Pak Ari, alhamdulillah udah benar, Pak. Oh, Mohon maaf, Pak, tadi ada gangguan teknis dari kami juga. Iya, oke. Kami juga. Iya, Oke. Sudah terdengar jelas ya, Pak ya? Untuk Udah. gambar dan juga suaranya? Iya. Sudah, alhamdulillah. Iya, Oke, mungkin kita bisa ngelanjutin dari bisa balik ke topik lagi kali ya. perbincangan yang tadi. Karena teman-teman di sana Iya. pasti tadi penasaran tuh, Pak. Kan kepotong tuh di bagian katanya Bapak tadi setelah kuliah, kemudian Bapak menjadi konsultan di Telekomat di Malaysia gitu ya, Pak? Nah, Iya. mungkin bisa dilanjutkan Ya, silakan, Pak. Iya, saya pernah menjadi konsultan di satu perusahaan di Malaysia sana yang di situ itu berkumpul beberapa profesor dari Amerika ya. Ada profesor dari Amerika, dari Malaysia, dari beberapa negara. Mereka bentuk sebuah perusahaan namanya Photronics. Perusahaan itu bergerak dalam bidang ini, dalam bidang memproduksi produk-produk telekomunikasi fiber optics. Nah, kemudian kita banyak membuat produk yang kemudian kita coba jual. Kita jual ke Amerika, ke Indonesia, kemana-mana. Tapi memang at the end of the day, kita memang kurang bisa bersaing dengan produk-produk negara Cina. Di mana negara Cina itu semuanya ada gitu ya. Mulai dari peniti sampai pesawat terbang dia jual gitu. Dan harganya jauh lebih murah dari harga pasaran, sehingga kita tidak bisa bersaing sama mereka. Nah, saya menjadi konsultan di perusahaan itu selama sekitar 3 tahun kalau nggak salah. Kemudian saya pindah, saya keluar di perusahaan itu, kemudian saya diajak oleh Telekom Malaysia untuk mengembangkan sistem optical switching-nya. Dan sistem optical switching, sorry, saya ada. Iya, nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Jangan, Pak. Sistem optical switching yang kita kembangkan di sana gitu ya, di Telekom Malaysia sana. Jadi salah satu produknya itu adalah sistem switching yang ada di Telekom Malaysia, yang saya ikut membantu mereka mengembangkan produknya lah. Oh gitu. Iya. Oke, Baik, Pak. baik. Kemudian mungkin tadi kan Bapak udah menjelaskan pentingnya inovasi di dalam dunia berbisnis gitu ya, Pak. Betul, Pak. Nah, kita biasanya yang baru-baru banget berbisnis gitu kan, ya biasanya inovasinya masih inovasi minim dan sebagainya. Nah, gimana sih Pak cara-cara apa aja yang Bapak lakukan untuk mendapatkan pemikiran yang inovatif gitu? Iya, mungkin tips-tipsnya Pak sekalian Pak, bagi kita nih mungkin masih bingung gitu. Ya, yang paling penting menurut saya sih ya, yang paling penting menurut saya itu adalah bahwa kata kunci inovasi itu harus tampil beda gitu. Jadi misalnya contoh ya, tampil beda. Jadi contoh misalnya saya pergi ke Banda Aceh, di depan di depan
apa namanya itu Masjid Banda Aceh itu ya, banyak sekali orang yang jualan dari Ya. ujung ke ujung ya, ada tuh deretan apa namanya gerobak jualan itu banyak sekali tuh. Kalau Anda sempat pergi ke Banda Aceh bisa lihat lah, itu dari ujung ke ujung jualannya sama. Jadi nasi gurih gitu ya, istilahnya kalau di sini itu nasi uduk gitu ya, kalau di Aceh sana namanya nasi gurih. Jual nasi gurih, habis itu jual nasi goreng, jual mie goreng, minumannya juga sama, dari ujung ke ujung jual bandrek, jual teh manis dingin segala macam. Akibatnya kalau kita perhatikan bahwa dari ujung ke ujung itu semuanya makanan yang sama, jadi kan akhirnya yang menentukan siapa, ya nggak, ya kan, Iya, Pak. akan sangat sulit untuk berkompetisi di satu daerah di mana semua semua apa namanya, semua makanannya sama gitu kan. Jadi makanya saya bilang tadi kalau misalnya ada satu yang jual nasi gurih gitu atau nasi uduk warnanya kuning, yang sebelahnya warnanya merah, sebelahnya hijau, biru, coklat, itu kan jadi beda-beda ya. Nanti tergantung selera pasar. Nah, selera pasar ini juga kan kita nggak bisa atur. Kan saya nggak bisa bilang sama Fami, kamu suka dong makanan saya, oh nggak enak, itu kan nggak suka. Gimana? Ya nggak. Jadi memang kita Iya, betul. pertama harus tampil beda, kedua adalah yang paling penting kalau untuk makanan dia enak dan murah gitu. Orang Indonesia ini kan paling penting murah. Ya, jadi enak dan murah. Jadi memang rada rada sulit ya untuk menemukan sesuatu yang baru, tapi itu tadi selalulah berpikir berbeda untuk bisa uh, mendapatkan produk-produk baru. Jadi misalnya sekarang itu tadi saya baru baca di detik.com, Indonesia baru mengembangkan satu pesawat yang namanya N235 ya, pesawat N235, tetapi sayapnya tuh ujungnya itu agak terangkat sedikit ke atas seperti jenis-jenis pesawat baru sekarang. Dan itu kan baru diproduksi oleh Indonesia, CN235 kalau nggak salah saya. Harganya itu tadi yang saya bilang tuh 40 juta dolar. Berapa ya kalau nggak salah saya? Pokoknya sekian ratusan miliar lah harganya. Nah, itu sekarang yang saya lihat tadi di detik.com itu kalau nggak salah saya Nigeria atau mana negara yang sudah berkeinginan untuk membeli produk Indonesia itu. Nah, jadi itu kan berbeda juga. Ya, kenapa Indonesia nggak bikin pesawat jet? Oh, semuanya pesawat jet udah ada di dunia ini kok. Benar. Yang buat ya. Nah, tapi mungkin nanti suatu hari kita juga akan perlu mengembangkan pesawat-pesawat itu sehingga kita juga memiliki kemampuan sendiri mengembangkan produk-produk teknologinya kita. Oke. Jadi tuh tadi kalau untuk bisnis Fahmi harus tampil beda. Betul. Dan juga sesuai dengan pasarannya gimana gitu. Iya. Ya Pak ya kalau gitu. Iya. Apalagi kalau misalnya jual makanan tadi tuh harus enak, harus murah. Wih, kita mah sebagai mahasiswa gitu ya yang kantongnya pas-pasan. Tapi biasanya itulah tujuannya. Iya benar, itu yang dicari memang. Betul. Kita harus cari yang murah dan enak. Oke. Iya. Untuk selanjutnya ini Pak, apakah ada inovasi-inovasi yang sekarang Bapak sedang kerjakan, Pak? Bisa diceritakan mungkin, Pak? Untuk saat ini, Pak? Sebenarnya masih belum inovasi ya. Saya lebih mengatakan itu yang saya sebut tadi definisinya masih dalam bentuk invensi. Jadi, masih invention ya. Masih dalam bentuk invensi karena kan belum inovasi itu ketika invensi dapat dijual dengan jumlah yang banyak gitu, bukan yang cuma satu dua. Yang Fahmi kemarin bikin satu alat itu untuk apa Fahmi? Untuk UV ya, UV apa itu namanya? Oh, quarantine box ya Pak. Iya kan? Itu kan baru 1-2 biji yang bisa dijual ya. Itu kan masih belum inovasi gitu ya. Jadi kalau kita jual ribuan atau misalnya Pak Juang punya itu TRT-ATR ya. Jadi yang saya sedang kembangkan sekarang ada 2 sebenarnya. Satu adalah mesin untuk membuat fuse fiber coupler. Kemarin kita adakan acaranya ya. Itu masih berupa invensi. Alatnya ada, secara teknologi sudah kita kembangkan. Cuman apakah itu nanti bisa masuk ke pasar dan orang beli? Belum tentu juga gitu kan. Karena kita di bawah harga kita itu harus lebih rendah daripada harga produk Cina.
Nah, kendalanya produk Cina itu yang saya bilang tadi, bahwa dia menjual peniti sampai bisa terbang gitu kan. Dan semuanya dengan harga sangat murah. Nah, itu yang harus kita lawan, dia punya apa namanya? Dia punya harga gitu ya. Apakah kita bisa menekan harga serendah daripada harga itu tadi, harga Cina. Nah, itu satu. Yang kedua, saya baru mengusulkan yang akan kita kerjakan itu adalah bagaimana membangkitkan tenaga listrik dengan menggunakan tenaga angin di jalan tol. Jadi nanti kita harapkan jadi apa, produknya itu berupa apa, seperti turbin angin gitu, tapi kita taruh di tengah jalan tol, karena kan angin di Indonesia ini nggak stabil ya. Tidak seperti angin di Eropa atau di negara-negara barat sana yang stabil ya. Tapi di sini angin yang paling stabil itu adanya jalan tol, karena mobil ketika bergerak dari utara selatan dan selatan ke utara itu kan dengan kecepatan tinggi dia akan mengeluarkan angin. Nah, angin itulah yang kita gunakan untuk menjalankan turbin. Turbinnya itu ngecas baterai, nanti akinya hidupin lampu, seperti halnya pembangkit listrik tenaga matahari misalnya, yang sudah ada di antara Jakarta sampai ke sana, Bandung sana kan udah ada tuh pembangkit listrik tenaga matahari. Di setiap tiang itu kita lihat banyak apa pembangkit listriknya. Tetapi kan itu hanya bisa kalau ada mataharinya pertama ya. Dan memang Indonesia alhamdulillah mataharinya boleh katakan 12 jam sehari. Tapi coba bayangkan kalau kita menggunakan angin itu kan bisa sampai 24 jam gitu ya. 24 jam putaran anginnya, sehingga listriknya juga bisa 24 jam gitu. Oh iya, benar. Iya benar. Kita harapkan nanti suatu hari, mana tahu bagus kita punya itu, kita bisa apa namanya, bisa jual kepada pemerintah gitu kan ya. Jadi sepanjang jalan tol itu nanti semua pembangkit listriknya ya gunakan alat itu, kita harapkan sih. Cuman kan itu masih panjang sekali itu prosesnya. Iya benar Pak. Ya. Apalagi terus kan nggak terlalu, malah saya juga jarang ya mendengar yang kalau di Indonesia itu kita menggunakan apa namanya pembangkit listrik tenaga angin gitu ya. Iya. Mungkin ini juga bisa menjadi apa namanya inovasi yang berguna gitu, yang bisa berdampak. Iya. Barangkali pemirsa dari ruangan tadi, ya dari room tadi bisa ya. Lebih lanjut. Oke, terus ada selanjutnya ini Pak apa? Indikator kesuksesan seseorang dalam berinovasi itu apa Pak? Iya Pak. Bapak gimana? Kita sukses ini gimana? Ya, sebenarnya kesuksesan seorang itu kadang-kadang kan orang kalau di Indonesia itu kalau udah punya rumah bagus di Pondok Indah, punya mobil 16 biji gitu ya, semuanya Alphard itu 16 biji Mercedes itu dikatakan sukses ya. Tapi sebenarnya kesuksesan itu kalau kita sebagai orang Muslim adalah kesuksesan utama itu ketika kita berguna bagi orang banyak. Itu satu ya. Kedua, kesuksesan itu adalah ketika kita berhasil mengejawantahkan atau mengaplikasikan mimpi-mimpi kita ke dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa dapat sesuatu bahagia gitu, senang sekali gitu ya. Dan orang lain juga bermanfaat dari apa yang kita dapat, yang kita gunakan, kita berikan. Gitu. Jadi kalau saya pribadi melihat bukan sebagai ini, bukan hanya kesuksesan ekonomi, tetapi yang paling penting adalah pertama tadi berguna bagi orang banyak. Ya, kedua adalah gini, kadang-kadang orang tuh yang dia kejar itu misalnya ekonomi aja, yang betul-betul ekonomi dia dapat. Tapi kan sebenarnya bukan gitu. Misalnya kalian sebagai mahasiswa itu, yang kalian kejar apa sebenarnya ketika kalian ikut ujian? Pasti nilai kan? Semua nilai yang kalian kejar. Maka yang kalian dapatkan adalah nilai. Sementara ilmunya nggak kalian dapat. Karena untuk mencapai nilai itu segala cara kalian lakukan. Ada yang nyontek, ada yang begini, ada macam-macam lah cara. Ya nggak. Tetapi kalau yang kalian kejar itu adalah ilmunya, ya, ketika ilmunya kalian kuasai benar, maka yang namanya nilai segala macam itu kan cuman efek sampingan, bukan? Bonus kalau gitu saya ya Pak? melihatnya begitu sih.
Ya, jadi cuman efek sampingan daripada apa yang kalian lakukan. Tetapi kalau misalnya kalian lakukan pinginnya nilai, ya dapat nilai aja. Tapi setelah dapat nilai pasti lupa. Karena mahasiswa saya rata-rata begitu. Setelah dia masuk, tahun depan masuk lagi di kelas saya tanya pelajaran yang dulu, pasti dia nggak ingat lagi. Dan rata-rata mahasiswa kan begitu ya. Iya, Karena saya juga begitu dulunya, gitu ya. Tapi ya, sekarang itu nggak bisa lagi, gitu kan ya. Apalagi dengan tantangan yang baru sekarang yang luar biasa beratnya, gitu. Jadi saya pikir perlu, usaha berbeda, gitu ya. Iya. Gitu. Itu mungkin untuk pemirsa perlu diinformasikan untuk saudara Fahmi di sini merupakan mahasiswa dari Pak Ari juga ya. Boleh disebut. Berasa bimbingan online saya, Pak. Iya, tapi benar Pak, benar setuju. Sebenarnya ada yang saya penasaran banget sih, Mas. Soalnya Pak Ari ini kalau misalnya pas lagi semester 1 dulu, ketika saya diajar sama beliau, pas fisika dasar 1, itu yang pertama kali diberikan itu ada quotes, Mas. Oh, apa tuh? Atau jargon gitu. Nah, jadi jargonnya kan bisa, pasti bisa, harus bisa ya, Pak? Iya. Nah, harus bisa. Jadi bisa gitu. Harus percaya diri juga sama diri sendiri, kita pasti bisa. Nah, itu gimana kira-kira ada kisahnya nggak sih Pak, atau cerita di balik kenapa kok bisa pendek banget gitu? Kenapa kita bisa? Iya. Ya, pada dasarnya ya semua manusia itu dia pasti bisa mengerjakan apapun yang dia mau. Contoh misalnya bayi itu. Bayi itu ketika umur sekitar 8 bulan, 9 bulan, saat dia mulai belajar berjalan, coba kalian sendiri dulu kan juga nggak bisa jalan begitu lahir, blok dulu langsung jalan. Iya, benar sih. Iya nggak? Nah, kenapa bisa jalan sekarang? Coba bayangkan itu, bayi itu begitu lahir, umur 8 bulan, dia merangkak. Pertama dia merangkak, coba perhatikan, semua bayi merangkak pertama sekali itu pasti mundur. Iya nggak? Bayi itu merangkak pertama sekali pasti mundur. Dia itu kadang-kadang kalau misalnya bayi-bayi baru pertama belajar, itu kamu taruh sesuatu di depan dia, suruh diambil, dia itu pasti waktu dia mau ambil dengan semangat sekali, dia tiba-tiba mundur gitu, makin lama makin jauh itu barang itu kan. Dia menjerit-jerit, itu marah gitu ya. Jangan dibantu, biarin aja dia belajar sampai dia dapat selah bagaimana dia bisa berjalan ke depan. Ketika dia berjalan ke depan, dia akan senang. Nah, coba bayangkan ketika bayi itu pertama duduk, seimbang nggak duduknya? Enggak, begitu duduk kadang-kadang telentang balik gitu kan. Tapi dia tetap berusaha. Kalian semua ngalamin hal itu. Saya sendiri juga ngalamin hal itu. Yang ketiga adalah ketika dia mulai berjalan, ya kan? Apakah dia langsung tiba-tiba ujuk-ujuk berdiri langsung dia bisa lari? Enggak. Dia pegang-pegang dulu kursi, jalan dari sini, ya kan? Lama-lama dia bisa berjalan. Begitu berjalan dia nggak berhenti kan, asal kita lepas dia pasti jalan terus, kita yang sibuk mengejarnya. Nah itu kan artinya bahwa setiap manusia itu fitrahnya pasti bisa. Yang membuat yang kalian bisa atau tidak bisa itu siapa sebenarnya? Diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Wong kita kadang-kadang mau nyebrang jalan aja, nggak bisa, ngeri. Jalan aja, kalau misalnya mau nyebrang jalan, nyebrang aja, kan mobil itu juga punya rim. Kenapa kalian bisa takut? Betul. Ya, kalau dia telat kena pijak rim itu aja yang menjadi masalah kan. Tapi kalau misalnya dia begitu ngelihat kalian nyebrang jalan, dia kan terkejut, dia tekan rim kuat-kuat, paling dimaki-makinya gitu. Tapi maksud saya adalah bahwa kalian tuh bisa. Nah, jargon itu saya ciptakan waktu itu khusus karena saya pernah menjadi kapro di elektro. Saya mengatakan bahwa bisa itu artinya kalian mengerjakan dengan senang hati. Ya. Betul. Harus bisa itu artinya seperti orang mau berenang, waktu mau pertama sekali berenang bisa nggak gitu kan. Kita tendang di belakang, kecemplung, dia lama-lama bisa berenang sendiri kan. Artinya apa? Ujung-ujungnya kan pasti bisa. Jadi yang menentukan kalian mau bisa atau tidak bisa itu bukan hanya bisa tidak bisa, tetapi mau tidak mau. Betul Pak. Ya, apalagi kan kalian kan sekarang apalagi sedang senang-senangnya sama pasangan misalnya. Waktu ngejar pasangan dulu prinsipnya cuma satu. Nah, ini masih sebelum janur melengkung. Ya kan? Jadi kan prinsipnya sebelum janur melengkung kejar sampai dapat kan gitu kan.
Oh, Iya. Tahu kan maksudnya janur melengkung ya? Benar. Nah, Iya, itu lebih ke anak muda Iya. masa kini ya Mas ya. Lebih paham itu Iya, kalau betul. soal anak muda ya daripada psiko. Aneh banget emang. Aduh. Jadi itu tadi gimana? Iya, jadi kan jargonnya bisa, harus bisa, pasti Iya. bisa. Karena tuh manusia, menurut Pak Ari, Hmm, kalau untuk dari manusia itu, gue pasti bisa kok, nggak ada yang nggak bisa gitu. Asal kan benar-benar. gimana kitanya bisa membawakan, ya kan? Iya, Gitu, tergantung kita dari niat kita gitu ya. tergantung kita. Jadi bisa atau enggaknya kita terhadap suatu hal ya tergantung diri kita sendiri Betul. gitu Mas. Karena memang semua hal kan yang diberikan kepada manusia gitu kan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Iya. adalah hal yang pastinya tentunya ya sesuai kemampuan masing-masing. Betul, betul. Kayak begitu ya. Oke, ini nih sangat-sangat apa ya bermanfaat dan sangat siraman ini sekali nih ke kita. Iya. Apalagi saya yang lagi mengerjakan TA, Pak. Apalagi mungkin pemirsa yang ada di sini, Iya. mungkin dari minggu ke minggu sudah tahu kali ya cerita saya. Jadi kalau misalkan kita dalam berinovasi atau berbisnis gitu, kebanyakan anak muda, nggak semua sih, kebanyakan ya, itu tuh belum apa-apa, itu sudah nyerah. Nah, itu yang ditekankan Pak Ari bahwa kita itu bisa, pasti bisa. Kalau kita pun nggak bisa, itu karena kita sendiri. Betul. Banyak pikiran-pikiran yang menghantui lah. Iya, betul. Iya, Ya, itu kalau negatif thinking juga betul. itu ya. Iya, betul. Terus kemarin juga kan kalau nggak salah Bapak ini ya menjadi juri di acara Enterprising Award UAI, Pak. Iya. Iya. Nah, itu menurut Bapak gimana nih Pak tanggapan mengenai tenan-tenan tajir inkubator bisnis itu sendiri? Ya, saya pikir bagus-bagus ya. Artinya kemauan untuk mulai berbisnis itu bagus. Ya, kan enak tuh berbisnis itu. Kenapa? Karena kita nggak perlu bos. Bosnya kita sendiri kan. Kita yang menentukan arahnya kemana. Nggak enaknya tuh kalau bangkrut, gitu kan? Kita harus bayar lagi, ulang lagi dari awal. Dan itu persis seperti bayi itu tadi. Sedang berusaha jalan, terjerembab dia, tapi dia bangun aja lagi kan, coba lagi sampai dia berhasil berdiri. Begitu juga dengan inovasi, begitu juga dengan apa jualan segala macam harus berdiri. Sebenarnya keberhasilan itu bukan ketika jatuh langsung diam gitu ya, tapi keberhasilan itu adalah ketika jatuh dan bisa berdiri lagi gitu. Kan kebanyakan orang udahlah, udah malas saya gitu. Itu lagi kembali sebenarnya. Yang menghambat kalian untuk bisa maju itu cuma satu, ya kalian sendiri. Nah sekarang kan makanya kan selalu dikatakan di dalam agama kita juga, selalu di dalam agama Islam selalu dikatakan perang yang paling besar itu adalah perang memerangi diri sendiri kan. Ya, betul banget. Nah jadi kembali ke diri kita, apakah kita mau atau tidak mau. Jadi bukan bisa tidak bisa sebenarnya, tapi mau atau tidak mau. Itulah ya kan. Jadi tergantung kalian, dan itu tergantung bagaimana kalian dididik sebenarnya, dan juga bagaimana kalian belajar daripada kesalahan-kesalahan atau pengalaman selama hidup kalian, gitu kan. Jadi kalian menentukan diri kalian sendiri. Maka saya bilang tadi bahwa 4 tahun kalian selama di universitas itu adalah masa di mana yang akan menentukan masa depan kalian. Kalau kalian gagal di 4 tahun ini, ya udahlah, ya kan, usahanya akan lebih berat di depan itu. Itulah menurut saya. Iya, betul. Iya. Oke. Tapi misalnya gini, kalau misalnya kita nih udah punya kemauan yang tinggi gitu Pak, tapi ternyata orang-orang sekitar atau ya eksternal gitu ya, lingkungannya tidak mendukung gitu kan, atau misalnya orang tua kurang mendukung dengan apa yang kita lakukan. Nah itu menurut Bapak bagaimana Pak? Tipsnya gimana tuh Pak kalau menghadapi situasi demikian? Ya itu tergantung kita sendiri. Kalau kita udah yakin dengan apa yang kita lakukan dan ketika kita kerjakan dengan sebaik mungkin, saya yakin pasti bisa lah, gitu ya. Itu satu. Dukungan orang kiri kanan yang penting, tetapi yang menentukan kamu menjadi dirimu itu kan bukan orang lain sebenarnya kan, dirimu sendiri. Betul. Iya nggak?
Jadi macam kita tunjuk orang gitu ya. Kalau kita tunjuk pakai telunjuk gitu, telunjuk gini ya. Gini kan, kita tunjuk orang ya. Saya coba perhatikan. Satu telunjuk ke orang lain, 4 telunjuk itu ke diri kita sendiri kan. Iya, benar. Benar nggak? Iya, benar, Pak. Jadi makanya ketika kita menunjuk orang lain yang salah, kita tanya dulu diri kita 4 kali. Ini benar nggak orang itu salah? Jangan main tunjuk aja gitu kan. Jadi kan karena kalau kita misalnya nggak berhasil, terus yang kita salahkan orang lain, kan nggak fair itu. Karena ada 4 telunjuk lain yang nunjuk diri kita sendiri sebenarnya. Jangan salah loh itu filosofi ini tadi itu. Ya enggak? Ini 3 ini sama 4 jari ini itu nunjuknya ke kita loh itu. 1 ke sana, 4 ke kita gitu. Jadi 4 kali tanya dulu sebelum kita nyalahin orang lain. Jadi sebenarnya tergantung pada dirimu sendiri. Jadilah dirimu sendiri gitu. Apapun bentuknya dan kita harus terima gitu. Bisa nggak Pak? Saya juga nggak tahu kalau kamu tanya bisa apa enggak karena itu tergantung pada kemauan kamu gitu. Kamu mau apa enggak? Kalau mau apapun bisa. Gitu ya. Betul. Kalau mau apapun bisa. Jadi contoh ya, saya pernah dulu jalan-jalan gitu ya. Terus ada satu paret yang saya nggak ngelihat paret itu gitu ya. Kita mau nyebrang paret itu cuman ada satu papan aja di depan itu. Naik sepeda motor. Jadi begitu kita lewat bisa kita seberang. Waktu kita balik lagi karena kita udah tahu itu ada papan yang begitu. Wah, bisa nggak ya? Bisa nggak? Ketika timbul keraguan itu betul-betul nggak bisa. Sampai di tengah papan itu ya kecemplung ke dalam parit kan gitu kan. Karena kita nggak yakin dengan diri kita sendiri. Jadi harusnya kalian harus yakin dengan kemampuan diri kalian sendiri. Jangan berharap orang lain. Harus berharap pada diri sendiri. Iya. Jadi kalau misalnya kalau misalnya suatu saat nanti kamu berhasil, orang lain yang akan ikut kamu. Jadi jangan kamu yang ikut orang, kamu create sesuatu. Orang lain juga ikut kamu. Wah, bener juga ini orang gitu kan. Kan gitu kan. Inovator-inovator dunia itu kan begitu. Contoh misalnya, kalian tahu QWERTY itu kan ya? Tahu QWERTY nggak? Di keyboard yang keyboard, itu di HP itu kan QWERTY namanya. Kenapa dinamakan QWERTY coba? Ada yang tahu kenapa? Karena urutan nggak tahu. Padahal itu. Coba kalian lihat itu yang coba buka dia punya keyboard di dalam HP itu. Ya. Baris pertama itu kan tulisannya QWERTY, bukan? QWERTY. Pakai QWERTY kan? Iya, betul, Pak. Iya, makanya namanya QWERTY. Itu nggak tahu. Itu saya baru tahu. Iya, baru tahu. Oke. Ya. Nah, jadi benar, Pak. Ketika dulu orang menciptakan QWERTY itu, coba bayangin ya, orang yang biasanya dulu pakai keyboard yang besar gitu kan. Jadi bisa ngetiknya leluasa. Tiba-tiba ditulis dalam bentuk QWERTY yang kecil-kecil itu. Pakai jempol sama pakai pakai telunjuk gitu kan ya. Ya nggak? Nah dulu waktu pertama ditemukan itu orang semua bilang apa? Gila ini keyboard nih kok kecil banget gitu kan. Tapi sekarang kalian coba lihat. Kalian kalau nggak ada QWERTY keyboardnya gimana? Ya kan? Benar. Nah, jadi sesuatu yang dulunya dianggap aneh, tapi sekarang jadi biasa kan dan orang pakai semua. Nah. Jadi begitu ya. Jujur saya baru tahu nih. Baru ini. Iya, namanya ternyata QWERTY diambil dari situ ya. Sederhana dari urutan. Oke. Kemudian kira-kira kita apa lagi nih Mas ya? Kira untuk tadi setelah penjelasannya udah jelasan, itu sangat berguna juga ya untuk kita semua di sini. Ya, betul Pak. Nah, tapi untuk terakhir nih Pak Ari, untuk harapan Bapak Ari sendiri terhadap tajuk inkubator bisnis sebagai wadah entrepreneurship di UAI. Sebagai apa? Sorry, terhadap apa? Ya, sebagai wadah entrepreneur di UAI, kewirausahaan. Iya, saya ketika saya ditunjuk menjadi Wakil Rektor 4, yang pertama saya bentuk itu adalah yang namanya inkubator bisnis. Karena apa inkubator bisnis itu perlu? Inkubator bisnis itu perlu untuk sebagai jembatan. Jadi misalnya ada satu mahasiswa ini mengembangkan satu produk, sebelum dia masuk ke pasar ya, itu kan perlu di nurture dulu, dibina dulu.
Di mana Iya. binanya itu? Dibinanya di inkubator. Jadi dikasih Oh, dia oke. pelajaran tentang bagaimana membuka bisnis, bagaimana membuat bisnis plan, bagaimana membuat kanvas, bagaimana membuat laporan keuangan, segala macam. Jangan sistemnya itu seperti pedagang zaman dulu. Semuanya dimasukin di Hmm. keranjang. Ya enggak? Tapi Oh, kan iya setelah iya akhir betul akhir betul. nanti baru dihitung semua gitu ya. Tapi kan kita perlu ada satu Hmm. sistem yang kita kembangkan gitu ya. Nah, itulah pertama saya bangun inkubator. Inkubator itu adalah tujuannya untuk sebagai media atau badan yang berada di tengah-tengah antara temuan menjadi inovasi gitu. Jadi harus ada Oh, satu oke. badan yang menangani itu. Di mana? Di inkubator. Nah, kemudian yang kedua kita membangun Tajir Store. Tujuan Tajir Store itu apa? Adalah di mana sekarang kan orang selalu, apalagi dengan kondisi COVID sekarang ini, orang jualan itu banyak sekali menggunakan online. Oh iya Jadi betul Pak. kita buatlah di Tajir Store itu dengan tujuan Tajir Store itu juga berjualan produk-produk dari mahasiswa UAI, tetapi bukan hanya makanan atau minuman atau baju segala macam. Itu bagus-bagus saja untuk awal-awal, tetapi nanti satu saat nanti kita berharap mahasiswa UAI juga bisa menciptakan produk-produk yang berbasis teknologi yang bisa Oke. dibutuhkan gitu. Misalnya contoh itu tadi itu yang si Fahmi pernah buat itu kan, apa namanya, sterilisasi Koran itu. box sterilisasi Ah, itu sebenarnya kalau misalnya dibuat dengan bagus, dibuat dengan ukuran-ukuran radiasinya diketahui semua gitu ya, dibuat ah, yang bagus, jangan sembarangan ya. beli box di pinggir jalan lo pakai gitu ya, tapi kan didesain dengan bagus dan tahu berapa besar dia punya apa namanya radiasinya segala, kemudian kemampuannya seperti apa. Itu kalau dijual banyak itu yang beli itu, saya yakin itu. Karena apalagi dalam kondisi sekarang ini orang sangat membutuhkan sterilisasi yang murah gitu kan. Kalau kita beli Iya betul Pak. penyemprot sterilisasi satu botol aja udah 30.000, kita pakai Ah, Oh 2 hari habis dia kan. iya. Jadi betul kalau Pak. itu kan bisa panjang gitu ya. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Oh, Oke. oke. Ya, baik. Itu tadi adalah harapan Bapak terhadap Tajir Inkubator Bisnis. Kemudian mungkin terakhir kali Iya, ya, Pak. Em, karena ini kan menjadi penutupan Iya dari acara LDR Tajir. betul. Itu podcast terakhir Ah, pemirsa dan juga Bapak Ani. ini podcast terakhir Iya juga. di Big Baby. Mungkin dari Pak Ari mau memberikan kayak semacam promosi gitu Pak supaya teman-teman yang lagi nonton nih Yang atau lihat mungkin sini nanti ya. yang bakal nonton itu bisa join gitu ke Tajir Inkubator Bisnis gitu ya. Iya. Iya. Mungkin ada kayak promosi-promosi gitu Iya. Pak yang Bapak berikan supaya ya, teman-teman bisa ikut. ya bergabunglah dengan Tajir karena Tajir Store terutama ya. Karena Tajir Store itu kan dia punya tagline itu kan pasti halal ya. Jadi artinya apa Ah, yang dijual di Tajir Store itu mestinya harus halal gitu. Nah, jadi kalau bagi umat Islam yang mau berbelanja, yang paling utama itu belanjalah di Tajir Store karena di sana itu kita sudah punya satu konsep bahwa kita tidak menjual barang-barang yang bertentangan dengan nilai-nilai keislaman gitu kan, jadi misalnya harus halal. betul. Kemudian kita harapkan suatu hari nanti insya Allah kita sedang dalam proses bahwa pembayaran semuanya juga bisa dilakukan melalui bank syariah gitu, sehingga kita adem gitu loh, sebagai kan semua apa yang kita lakukan itu merupakan ibadah ya. Jadi termasuk Oke. sistem pembayaran, kemudian perdagangan, segala macam kalau betul-betul berbasis kepada nilai-nilai keislaman, saya pikir cukup bagus. Dan Tajir adalah tempat untuk itu. Tempat yang tepat untuk Anda berdagang atau berbelanja. Itu Nah, harapan saya. itu betul. Dan Ya, juga mungkin tambahan buat Tajir Store juga Pak ya. Mungkin kalau Tajir Store itu juga menerapkan nilai-nilai sociopreneurship ya. Betul banget. Gimana nih bisa dijelasin? Jadi sociopreneurship kita kan membantu sosial gitu ya, bisnis yang membantu sosial gitu. Nah di sini kan kita membantu mahasiswa-mahasiswa atau alumni atau sivitas akademik UAI yang ingin menambah ini ya, sepeser apa namanya, ingin menambah penghasilan bisa berjualan di Tajir.store seperti itu.
Dan untuk untuk keuntungannya juga, insya Allah kita bakal dialokasiin untuk menjadi dana beasiswa yang ada di Universitas Al-Azhar Indonesia. Makanya tadi hashtagnya itu pasti halal, kemudian ada juga insya Allah berkah. Seperti itu teman-teman. Insya Allah berkah. Ya, insya Allah ya Pak. Insya Allah berkah Pak. Semoga makin maju ya Pak ya untuk tajir inkubator insya bisnis Allah, dan juga amin ya Pak ya. Iya. Baik. Tapi alhamdulillah Pak Aryan keluarga sehat-sehat ya Pak ya. Dan alhamdulillah cuacanya lagi alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Mohon dijaga kesehatannya terus ya Pak ya. Iya. Iya. Mungkin ya itu kali ada apa kutipan biasanya kita kalau ada bintang tamu. Ada kutipan-kutipan yang tadi diambil dari Pak Ari gitu ya. Kita teman-teman semua mungkin yang baru bergabung gitu, baru join. Ini ada beberapa yang summary-nya yang saya udah buat. Kita kami ulangi lagi. Iya, kami ulangi lagi. Nah, jadi tadi kita udah ngomongin tentang inovasi nih teman-teman. Kalau menurut Pak Ari tadi, inovasi ini memiliki 3 definisi yang berbeda. Kalau dalam bahasa Inggris, pertama ada discovery. Kemudian yang kedua invention, yang ketiga adalah inovasi atau innovation. Nah, discovery ini baru temuan. Jadi temuan awal di mana mungkin planning atau rumus-rumus dan sebagainya gitu kan. Itu yang baru ditemukan. Kemudian invention ketika sudah dijadikan alat tapi belum diedarkan ke masyarakat luas. Kemudian yang ketiga inovasi. Nah, inovasi ini sendiri adalah suatu temuan yang udah disebarkan ke sosial gitu ya, dan sudah berdampak terhadap ekonomi. Seperti itu. Terus ada juga Mas, tadi Hari udah menjelaskan kalau misalnya kita mau berpikir inovatif itu gimana caranya. Nah, untuk berpikir inovatif yaitu sesuai kutipan Pak Ari barusan itu tampil beda dan juga untuk kualitas makanan atau minuman tuh harus enak dan murah. Karena itu sasaran pasar kita. Apalagi di kalangan muda begini pasti ngeliatnya gimana sih yang enak, itu murah tuh, enak juga. Gitu. Jadi kualitas terus harga terjangkau juga gitu kan. Oke. Nah, betul. Berhubung juga udah jam 5 ternyata ya, nggak kerasa. Terasa udah jam 5 ya. Nggak kerasa udah jam 5 ternyata Pak. Dan untuk teman-teman semua di rumah sana dan juga termasuk Pak Ari, jaga kesehatan terus Pak. Baik, terima kasih. Kita tetap sehat, kemudian kita bisa melalui bersama-sama pandemi COVID-19 ini. Semoga cepat berakhir untuk ya Pak ya. Semoga kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Semoga tahun depan udah bisa ini lagi ya, beraktivitas secara normal lagi offline. Apalagi bagi mahasiswa-mahasiswa yang ada praktikum gitu Pak. Iya, mungkin kalau kami ingin berdiskusi secara offline nggak apa-apa ya Pak ya. Untuk suatu hari. Silakan, anytime. Ya, mungkin kalau nggak waktu-waktu kita berbincang-bincang Pak. Oke, baik. Iya. Inovasi, bisa sharing-sharing pengalaman ya Pak. Baik, waktu sudah menunjukkan jam 5 ya. Oke. Iya. Terasa juga ya Pak. Udah 1 jam. Iya. 1 jam ternyata kita tidak terasa juga, dan tadi juga nggak terasa kalau kita ternyata ada kendala teknis kayak tadi gitu, tapi tidak nggak terlalu mengurangi kualitas pembicaraan dari kita. Nah, terus kita terima kasih kepada Pak Ari Syahriar atas kesediaannya untuk mengikuti acara LDR Tajir yang terakhir itu Pak. Baik. Jadi saya udah bisa live dong ya? Sudah bisa Pak ya. Sudah bisa Pak. Terima kasih Pak Ari. Terima kasih banyak. Terima kasih. Sehat selalu Pak ya. Baik. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, halo Bang Rojak. Yo. Oke teman-teman ya, semua. teman-teman itulah tadi dari kita tamu kita yaitu Pak Ari, Pak Dr. Ari Syahriar, IC. Dia ada WR4 ya. Iya, WR4 dari UAI. Yang menaungi bidang inovasi tentunya. Maka tadi kita lebih banyak membicarakan soal inovasi dan juga perihal hubungannya dengan bisnis gitu. Betul. Wah, tadi bermanfaat banget ya. Bermanfaat dan juga saya baru tahu Fami. Apa tuh Mas? Jangan bilang yang ngerti lagi, aduh. Yang ngerti juga. Yang satu lagi saya baru tahu.
Oh iya, Apa? kalau di jalan tuh anginnya stabil ya. Iya benar. Karena kan kendaraan pada ngebut. Terus jujur saya baru tahu. Dan kendaraan nggak mungkin tiba-tiba ngilang gitu aja kan. Pasti setiap hari tuh ada yang lewat. Frekuensinya pasti selalu konstan gitu ya. Iya betul. Itu tuh menarik banget tadi, inovasi yang sedang Pak Ari kembangkan saat ini, atau bisa kita bilang invention. Ya, belum jadi inovasi ya teman-teman. Tapi sayang banget sih nih. Kami sedih gak sih nih? Karena ini tuh terakhir pemirsa. Ini ternyata terakhir ya. Ini kita udah terakhir, podcast terakhir kami di live IG. Ya jadi ya semoga kita bertemu lagi di offline. Nah, bagi mahasiswa UAI yang aktif khususnya dan juga teman-teman bisa main ke, kalau udah pandeminya sudah selesai, silahkan main-main ke kantor kami di lantai 2 dekat CIMB Niaga. Nah, kalau mau ke sini bisa langsung aja tanya-tanya, konsultasi misalnya. Pak, saya punya bisnis kok gitu kan, tapi saya bingung membangunnya gimana. Nah, bisa masuk ke tenan Tajir Inkubator Bisnis. Nanti kita bakal bimbingan, kita bakal memberikan pelatihan, training keuangan gitu kan, training gimana caranya berkomunikasi untuk personal branding atau enggak market branding dari teman-teman semua. Dan kita menerima seluruh, selama itu halal ya, produk atau jasa kami terima, semuanya kami terima dan kami bisa bantu insya Allah. Tapi ada selain yang nggak halal, itu juga ada satu yang nggak bisa nih. Apa nih? Bisnis perasaan. Aduh, bisnis perasaan. Nggak boleh dijual-beliin. Itu sudah pribadi ya. Dijual-beliin itu. Kayaknya ke sini itu ke psikolog, bukan ke sini. Oke, udah mau akhir, udah makin ini ya. Udah makin gila ya. Pasnya ini. Ini jadi udah terakhir pemirsa. Ini sayang banget ya, ini terakhir. Mungkin teman-teman semua bakal kangen sama kita kali ya. Gimana? Kami juga kangen tuh LDR, soalnya saya nggak kuat LDR. Aduh, saya juga nggak kuat nih LDR. Apalagi selama LDR Tajir berjalan ini kan udah berapa bintang tamu kami? Udah ada 5 ya. Ada 5-5-nya sangat menakjubkan banget. Sangat menakjubkan banget. Sangat berapa tadi? Sangat berbakat. Bukan berbakat, emang udah jadi, nggak usah berbakat. Udah jadi. Ya, dan sangat menginspirasi ya, inspirasi. Mengagumkan juga sih. Aduh, tadi pembicaraan dengan Pak Ari aja masih terngiang-ngiang. Iya, saya juga masih terngiang-ngiang. Saya baru tahu discovery, invention dan intention juga. Itu 3 hal yang berbeda gitu ya, Mas? Iya, saya kira sama aja. Bisa kita bilang, misalnya nih kita nemu sesuatu gitu kan, belum dia apa-apain, baru cuma planning atau gimana, terus udah diklaim inovasi. Nah, itu nggak bisa teman-teman ternyata. Kayak gitu. Nah, terus ada pantun nggak, Mas? Pantun kali ya? Pantun apa nih? Belum ada briefing ya teman-teman. Tapi ini deh, kita mau spoiler dikit gitu ya. Ini meskipun LDR Tajir yang terakhir, tapi ini bukan acara Tajir yang terakhir. Ya, jadi kalian stay tune di IG Tajir, Tajir_UAI. Di situ akan diupdate segala aktivitas kita. Betul sekali. Dan sangat pasti bermanfaat dong. Iya. Apalagi ke kalian yang berkewirausahaannya tuh tinggi, pasti kami jamin. Betul banget. Kita berapa hari lagi nih, Mas? Oh iya, kita tuh untuk acara puncaknya sebenarnya itu tanggal 16 Desember 2020, yaitu Enterprising Award UAI 2020. Gitu. Sayang banget ya, acara yang sangat-sangat besar. Kalau misal tahun lalu nih teman-teman udah pernah ikut acaranya juga gitu, yang milad UAI, Enterprising Award UAI, itu kan acara yang gede banget tuh, yang sangat-sangat meriah. Tentunya kita meskipun sekarang online, kita akan memberikan yang beda dong, yang terbaik juga. Tadi kita juga udah sempat ini spoiler dikit lah. Kita memberikan yang terbaik juga buat teman-teman. Itu worth it lah kalau misalnya tonton, karena kita udah ngelakuin beberapa syuting tadi ya. Syuting juga. Kami apa worth it itu bukan kalau ditarik. Apa nih? Worth it nih. Apa nih? Worth it gila. Atit. Apa nih? Sakit. Atit kan Atit. Oke, kita ada pemirsa dari Cinta Arsi. Bagi-bagi cuan dong, Kak. Jangan kan bagi-bagi cuan. Kalau Cinta main di sini kita ajari kok cara berbisnis, cara mengolah cuan. Iya, mengolah cuan. Kita juga akan membagi cuan tentunya. Karena Tajir Inkubator Bisnis banyak banget yang mendapatkan pemodalan, akses permodalan. Betul sekali. Dan nanti di tanggal 16 itu kan tanggal the big day
dari Enterprising Award UAI. Di sini juga kita bakal mengumumkan pemenang dari apa Mas? Dari kategori alumni. Kategori alumni. Kenapa? Dia lagi bahagia banget Mas Rul ini. Jadi di acara kami puncaknya itu UAI Enterprise Award 2020. Ada 3 kategori pemenang yang mendapatkan akses permodalan dari kami. Pertama ada apa? Kategori alumni. Kedua, kategori mahasiswa. Ketiga, kategori kelompok. Mantul. Jadi ditunggu ya pemirsa untuk kita juga tanggal 29 juga ada acara tuh. Wah, dari tadi banyak banget ya acara tadi inkubator bisnis emang ya. Yang penting bermanfaat. Betul banget. Itu yang paling penting. Gila. Tanggal 29 kita ada tamu Pak Ade ya. Betul sekali. Kita episode kedua dari Plakat Ade. Plakat tuh apa Mas plakat nih? Plakat tuh yang buat ini. Bukan itu. Plakat tuh singkatan pemirsa. Yang mulai bukan sih? Bukan. Kita plakat. Ya. Masuk. ini udah lewat, udah lebih ini. Plakat itu yaitu pelatihan keuangan tajir. Yes. Ya kemarin kita sudah bahas dengan Pak Bambang ya. Iya, Pak betul. Bambang itu episode 1, yang ini episode 2 versi syariah. Jadi stay tune pemirsa, tunggu posternya, kita berjumpa di situ. Oke? Subscribe. Bukan ini Instagram. Like. Kayaknya semakin ini apa? Kayaknya semakin di ujung kita nih. Ya, ini tadi udah di ujung sebenarnya. Ini makin ujung aja. Udah belum akhir nih, udah ujung lagi. Iya. Mau ngapain lagi nih kita nih? Pantun kali ya. Jaka sembung bawa golok. Asik. Ya gue yang asiknya aja deh. Boleh, pantun Mas. Jaka sembung bawa golok. Cakep. Kalau belanja jangan nombok. Iya. Apalagi di Tanjung Sol gitu. Apalagi di Tanjung Sol. Yo. Kita cash dan juga halal. Insya Allah. Iya, insya Allah semua transaksi dan itu halal pastinya. Dan tentunya insya Allah. Oke, kalau gitu teman-teman semua. Baik pemirsa, terima kasih sudah menonton 5 minggu. Sekarang nih bagi pemirsa yang setia di channel bukan channel di akun Tajir Standard UAI. Yes. Kami ucapkan terima kasih banyak dan untuk doanya dan supportnya, alhamdulillah. Makasih juga. Semoga kalian sehat-sehat aja, tetap jaga protokol kesehatan, dan jaga kesehatan mengingat cuaca juga lagi kurang bagus ya. Berubah-ubah gitu cuaca. Iya. Dan juga mohon untuk pantau terus Tajir _UAI dan juga Tajir .store. Tajir .store untuk informasi lebih lanjut. Yang mana itu sangat bermanfaat khususnya bagi mahasiswa UAI. Ini kayaknya wajib. Waduh, harus banget. Kayaknya wajib. Kamu yang lagi nonton, kamu mahasiswa UAI, kamu wajib banget. Jadi mungkin untuk podcastnya kami terakhir nih. Ya. Tapi kita selalu ini ada. Kita sebenarnya ini ya ngulur-ngulur waktu supaya nggak habis podcast tadi. Oh iya benar. Karena kita masih kaki banget. Betul. Kita udah habisin nanti. Udah habis. Iya. Jaga kesehatan juga Kak. Wah, baik terima kasih. Makasih Cinta. Aduh, itu terakhir yang ngingetin gitu tuh ibu saya sih. Itu juga. Karena alhamdulillah dari pemirsa. Iya, makasih Kak Cinta Arsy. Mudah-mudahan Kakak juga sehat dan diberikan kesehatan juga bagi kakak dan keluarga ya. Oke, baik kalau begitu ya karena memang itu waktu ini juga untuk berpisah. Jangan kangen juga sama kita kali ya. Kita cukup kita yang kangen kalian. Cukup kita aja yang kangen. Kangen itu berat kalau misalnya bulan 1990 gitu. Tapi sekarang udah tahun 2000 jadi ya. Dilannya udah punya cucu. Iya, Dilannya udah punya cucu. Ya, makasih banyak semua pemirsa yang udah stay tune. Tetap sehat. Saya Ruli. Saya Fahmi. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Lula. Bye bye. Gimana?